kecil-kecil, sekarang udah gede-gede. Sekarang mau tanya, siapa yang di antara yang hadir sekarang yang paling pendiam banget orangnya? Pendiam banget orangnya. 1, 2, 3. Oh, ini pendiam. Oke, baiklah, nggak nyangka ya. Fatim. Siapa yang nggak pernah cerita masalahnya? Diam aja. Oh, 2 di pojok sana ya. Oke, baiklah. Siapa yang biang gosip update selalu dengan berita-berita? Sahwa Halilintar. Bukan gosip doang. Siapa yang hobinya belanja jadi agak boros? Oh ya, terlihat ya. Bang Sai lebih boros. Aku lebih soalnya aku yang pegang Dia belanja. belanja tapi penuh perhitungan. Logistik, aku logistik di rumah. Oh iya. Bang Ya minta belanjanya. tambahlah uang sakunya, Mam. Siapa yang paling gampang down sama komentar netizen? Yang paling gampang terpengaruh? Kita Nggak kuat semua ya? Semua kuat. Nggak ada sih. Benar. Nggak ada. Kamu juga? Soalnya kita punya papa dan mama yang sangat Sangat suportif ya? menenangkan dan support. Siapa yang paling banyak ditawarin nikah sama netizen? Itu Dia nunjuk diri sendiri loh. Suami online. Cowok-cowok. Siapa lagi? Ini belum. Yang cewek siapa kalau yang cewek? Sai. Nih, aku juga pernah sih coba Kenapa kamu masih belum nemu? Udah di email. Hah? Udah dikirim CV. Oh udah, banyak ngirim CV. Kamu juga? Aku pernah. Oh, kamu pernah juga? Iya pernah. Kamu juga pernah? Iya. Pernah. Pokoknya Nanti ini kakak, Sai. aku kasih jadi tiba jadi bridesmaid aja. Oh iya. Oh, kamu tipenya gitu ya? Diam. Oke. Yuk nikah. Siapa yang tabungannya paling banyak? Bukan apa ya dulu nih? Pahala. Itu agak susah ngitungnya. Tabungan duit. Secret ini, secret. Hah? Secret. Oh, secret. Oh, yang paling rajin nabung siapa tapi? Oh yang paling gak boros lah. Yang paling gak boros siapa ya? Jujur aku. Oh iya. Oh kamu. Dia hebat sekali. Oke, sekarang kita mau nanya ya aturan Bugen ya. Boleh atau nggak boleh nih kalau dari mama papa kamu boleh atau pacaran boleh nggak sih? Pacaran boleh setelah nikah. Boleh, nggak ada yang nggak boleh. Kamu setuju? Nggak ada yang nggak boleh konsepnya. Kamu setuju? Setujunya lepas gitu. Nanti dibaca lagi nih, dibaca mukanya nih. Oh, ekspresi wajah. Kamu kayak kalau aku baca kamu agak ngantuk sih wajahnya. Boleh nggak Bugen ditindik? Tindiknya nggak cuma di kuping tapi di hidung. Nanya siapa? Bugen boleh nggak aturannya? Bukan Boleh nggak? masalah boleh apa nggak ada yang mau juga. Oh, nggak ada yang mau juga ya, ribet ya. Boleh nggak sih kalian itu datang ke acara party itu pulangnya lebih dari jam 12 malam? Boleh nggak Bugen? Party apa dulu nih? Party mah boleh. Party boleh. Party misalnya bareng-bareng sih boleh. Enggak, istilah party kan beda-beda. Iya, party kan bisa Party apa istilahnya aja. kalau Birthday partinya party. aman-aman aja mah. Oh gitu. Kalau beda-beda misalnya kamu sendiri Tapi bawa gitu. tapi papa mama percaya sama kita. Oh, percaya. Tapi aku yang ngerasa yang atau ada yang lain juga. Aku setelah umur 20 tahun menginjak 20 tahun, aku pulang agak malam itu nggak ditungguin gitu. Oh, udah nggak ditungguin Kalau ya? dulu kan dari mana? Oh iya. Temennya siapa Jadi aja? ada usia-usia tertentu kalian udah agak diberi kepercayaan lebih gitu ya. Boleh nggak sih Bugen ngerokok anaknya? Nggak boleh. Enggak, itu bukan berbahaya. Nggak suka ya? Bukan emang pada nggak demen aja. Nggak demen dan berbahaya. Aku sih alergi sih. Hidup sehat. Hidup sehat kamu ya? Iya. Oke. Jangan kan rokok. Ya. Ini kita sekarang gula hampir nggak makan. Wih, sehat banget. Karbohidrat sangat sedikit. Boleh nggak Protein Bugen? banyak. Boleh nggak Bugen emosi gitu kelepasan ngomong kasar di sosial media? Maksudnya? Emosi kan kalau lagi live kan terus ngomong kasar, gitu marah-marah. Kayaknya ada. Maksudnya kita dari kecil di rumah nggak pernah dibiasain. Oh, nggak pernah Nggak, ya. dibiasain. Jadi kalau marah ya Biasain udah aja sih. Oh. bahlul kayak gitu. Jadi kalau ngomong paling kasar gitu ya? Iya. Kalau ngomong Nadanya paling intonasi sih, intonasi. Iya. Benar. Boleh nggak sih keluar negeri tapi nggak sama keluarga, sama teman-teman aja Bugen? Boleh. Yakin Bugen boleh? Oh pernah, kamu pernah ya? Pernah. Oh pernah ya. Pernah tapi izinnya berapa lama? Disupport lagi. Disupport sih, tapi kalau tergantung kalau misalnya aman-aman aja mah. Oh boleh nggak apa-apa ya, tergantung sama siapa juga ya. Kemarin aku berdua doang keluar negeri. Jadi pergi berdua. Oh, oke baiklah. Oke kita akan ngobrol lagi sama keluarga Gen Halilintar. Kita lihat dulu ini yang berikutnya ya. Ada Mirna yang kemarin kasusnya dia melaporkan dugaan penculikan begitu ya suaminya oleh keluarganya. Gitu. Seperti apa sih perkembangan kasusnya? Kita lihat profil yang berikut ini.
Dan sudah bersama dengan ini Ibu Mirna Febri, ini yang kemarin melaporkan. Ini Fitri, itu adalah asistennya, dan Pak Kudi ini kuasa hukum ya? Kuasa hukum ya Pak Kudi ya. Ini ada artikelnya ya. Febri mau laporan polisi diproses begitu ya. Kemarin melaporkan adanya dugaan penculikan suaminya yang bernama Pak Odi begitu ya, pada saat sedang sakit, sedang dirawat di apartemen, tiba-tiba dibawa oleh keluarganya tanpa izin, sehingga kemudian beberapa kali kemudian dijemput, tapi juga tidak boleh dijemput gitu, sehingga akhirnya berbuah pada laporan dugaan penculikan begitu ya. Bukan tidak boleh, tapi saya tidak tahu ada apa tidak di situ. Tidak tahu boleh. Dia kan kemarin Pak Odi juga kita sudah undang dan menjawab beberapa hal gitu ya. Kita mau tanya komentarnya, kita putarkan dulu jawaban dari Pak Odi berikutnya. Maksudnya karena saya tahu ketika di sana terus hilang kontak, Mbak, hilang kontak Dengan keluarga besar. Keluarga besar. Dan saya ingat saya harus kan mesti balik lagi nih, mesti kontrol gitu. Nah itu yang kita kelus nggak ada berita lagi di situ. Maka saya pulang, buru-buru pulang. Cuman saya nggak bisa komunikasi sama keluarga karena handphone di blok semua gitu, nggak bisa komunikasi keluar. Jadi hilang lulus kontak saya. Jadi ketika ada acara untuk kontrol saya nggak tahu. Dan itu udah nggak ada handphonenya lagi, udah nggak ada. Ingat apa enggak sih sebetulnya? Saya ingat baru saya memang kesadaran sendiri saya pulang karena saya bilang tadi saya udah nggak betah karena perawatannya saya takut nggak maksimal, saya pulang. Jadi yang dibilang saya nggak ingat, nggak semua saya ingat kejadian-kejadian itu saya ingat gitu loh. Sampai setiap hari sih saya ngapain saya ingat semuanya gitu Mbak. Bu Febri pasti udah melihat ini begitu ya. Bu Febri apa tanggapannya? Oh, dia mengaku dia tidak merasa diculik gitu, dan dia ingat semua kejadiannya gitu, dan itu dilakukan dengan sadar. Pak Odi itu kan bilangnya sekarang ya. Nah, waktu diculik kan 6 April. Iya. Jadi kan dari 6 April ke sekarang tuh udah berapa bulan. Nah, itu kan udah cukup lama. Pemulihan segala macam. Berarti di sini pada saat 6 April itu bisa jadi beliau tidak sadar. Oke. Karena memang kondisinya waktu dia culik itu tanggal 4 April baru keluar dari rumah sakit. Ngedrop lagi, saya ada rekam medisnya, hasil CT scan otaknya, cek lab darah segala macam, EKG, kan dia komplikasi ya. Bu Febri ini kan memperjuangkan ya, bahkan sempat menjemput ke sana gitu ya, tapi ya tidak diterima gitu. Itu kapan pernah sih sesudah 6 April itu datang ke sana? Iya, kan tanggal 6 April diambil. Terus saya ngeliat berita acara, sebelum ngeliat berita acara saya lihat hasil rekaman CCTV di apartemen. Terus karena katanya security bilangnya infonya di rumah orang tua suami saya yang notabene orang tuanya udah nggak ada dari awal kami menikah 2008 lalu kan. Nah, saya coba ke sana, ternyata tidak ada Pak Odi ditemukan kepada saya, jadi saya tidak tahu ada atau tidak ada di situ gitu loh. Baik. 2 hari betul-turut. Nah, terus saya tunggu sampai 10 hari, tanggal 16 April saya bikin laporan. Baiklah. Bu Febri ini kan kalau melihatnya, ini kan kasus sebenarnya ini karena agak rumit karena ini kaitannya dengan keluarga. Bu Febri adalah istri sahnya gitu ya. Tapi itu juga keluarganya gitu. Sementara Pak Odi sendiri ketika ditanya ngaku tidak diculik. Tapi apa yang membuat Ibu Febri masih mau untuk memperjuangkan ini gitu ya? Kan ini kan maksudnya agak susah gitu, agak lebih rumit ya. Karena ya ada pengakuan yang kok nggak diculik gitu ya. Apa yang membuat Ibu tuh masih tetap mau berjuang walaupun mungkin penerimaan keluarga juga tidak welcome ke Ibu Febri? Selain berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.